Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-21, Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Namun saudaraku yang kekasih hati, Matius 21 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur adalah judul firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul, yang seorang membunuh, yang lain melempari, yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hambanya yang lain. Lalu banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segar. Itulah pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat daripada kisah kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Yesus memberikan suatu perumpamaan di mana dikatakan ketika kebun anggur itu ataupun merupakan suatu ladang Tuhan, yang dimana di sana dikatakan ada suatu hasil yang akan dipetik, dan ketika saatnya tiba akan menuai akan setiap anggur yang telah ditanam. Dan kita melihat tadi saudaraku bagaimana dalam perumpamaan ini, kalau dari perikop pembacaan firman Tuhan ini sampai kepada ayat yang ke-44, bagaimana sesungguhnya ketika dikatakan para tuan ataupun pemilik kebun anggur itu mempercayakan hal itu kepada para hamba-hambanya, dan ketika saudaraku mereka mempercayakan hal itu dengan semaksimal mungkin, bahkan dengan penuh kepercayaan, dipercayakan kepada para hamba-hambanya oleh pemilik daripada kebun anggur ini. Tapi disitulah saudaraku banyak di antara mereka yang tidak pernah dapat menyadari bahwasanya mereka tidak pernah sadar bahwa mereka sedang diupah dalam satu kebun anggur tersebut. Kenapa saudara yang kekasih dalam nama Tuhan? Karena mereka adalah merupakan suatu upahan yang sedang dipercayakan tanpa mereka sadari saudaraku bagaimana mereka supaya mereka boleh seketika Tuhan akan datang ataupun pemilik kebun anggur itu datang untuk boleh datang kepada mereka. Tapi ketika saudaraku mereka melihat hal itu, ada suatu niat dan motivasi mereka yang kurang baik. Ada suatu niat yang tidak baik yang mereka tunjukkan oleh karena mereka sedang dipercayakan. Ketika mereka dipercayakan saudaraku untuk mengelola daripada kebun anggur tersebut, maka apa yang menjadi niat mereka? Bahwa sesungguhnya untuk mengambil alih supaya ketika ahli waris yang daripada kebun anggur tersebut dipercayakan dan akan diberikan kepada mereka. Itulah tujuan dan yang tidak baik mereka ketika mereka dipercayakan dalam hal itu. Dan kalau kita melihat tadi saudaraku bagaimana mempercayakan untuk sekian lama dalam pengelolaan kebun anggur tersebut. Dan dalam pengelolaan tersebut saudaraku yang kekasih, sungguh kiranya sangat dipercayakan
Dan ketika pemilik kebun itu mempercayakan hal itu, dan ketika saatnya sudah akan menuai, dan ketika saatnya untuk mengambil hasil daripada kebun anggur tersebut, maka apa yang dipercayakan dan disampaikan oleh pemilik kebun itu, mereka menyuruh untuk bahkan upah, ataupun mereka menyuruh hamba mereka untuk mengambil ataupun mengambil bagian daripada pemilik anggur tersebut. Karena kenapa saudara yang terkasih, tentu mereka pemilik kebun anggur mendapatkan upah dan juga bekerja juga harus mendapatkan upah. Puji Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ketika pemilik anggur itu, pemilik kebun anggur tersebut untuk menyuruh hambanya untuk mengambil daripada bagiannya, bukan mengambil daripada seluruh hasil daripada kebun anggur tersebut, hanya bagiannya saudaraku yang mereka harus minta. Lalu apa yang dilakukan oleh para penggarap ataupun para pekerja-pekerja tersebut? Lalu saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan untuk menyuruh hambanya untuk mengambil daripada bagiannya, apa yang mereka kerjakan? Mereka berusaha untuk membinasakan, menghancurkan dan membunuh daripada hamba-hamba daripada Tuhan yang Tuhan suruh tersebut. Itulah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu ketika pemilik kebun itu mendengar bahwa sesungguhnya para hamba-hambanya itu telah diperlakukan dengan tidak adil, maka kembali Tuhan itu, bahkan pemilik kebun itu, untuk menyuruh hambanya yang kedua. Dikatakan lebih banyak lagi saudaraku yang terkasih, mereka disuruh ataupun hambanya untuk mengambil ataupun meminta daripada upah daripada mereka. Lalu apa yang mengerjakan? Apa yang mereka lakukan? Bahkan pengelola tersebut juga melakukan hal yang sama seperti apa dilakukan kepada pengelola daripada kebun anggur tersebut. Lalu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, masih pemilik anggur itu boleh mengingat dan mendengar, masih diperlakukan sedemikian. Lalu apa yang dikatakan kepadanya? Lalu pemilik kebun anggur tersebut menyuruh daripada anaknya tersebut, ataupun menekan suatu anak kandung daripada pemilik kebun anggur tersebut, dengan maksud saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mungkin mereka sangat akan menyeganinya, mungkin mereka akan sangat tidak merupakan sesuatu takut untuk melakukan hal yang dilakukan kepada mereka, kepada hamba-hamba daripada Tuhan tersebut, karena mereka tahu saudara yang kekasih, dan pemilik kebun anggur itu menyuruh anaknya sendiri sebagai ahli waris daripada hal tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan? Maka mereka juga berusaha untuk dan mengerjakan dan mempunyai niat yang tidak baik. Oleh karena apa saudara yang kekasih, dalam pola pikir mereka, dalam pemikiran mereka yang kurang baik, bahwa sesungguhnya ketika anak daripada pemilik kebun anggur ini nanti datang, maka dialah yang akan menjadi ahli waris, dan dialah yang akan dipercayakan, dan dialah yang akan memiliki daripada hak kebun anggur tersebut. Mari kita bersama-sama untuk boleh membinasakan, membunuhnya, supaya ahli waris itu kembali yang terjatuh kepada kita. Lalu itulah saudaraku yang mereka tunjukkan. Oleh karena apa saudaraku, ketika mereka melakukan hal sedemikian, membunuh daripada anak daripada pemilik anggur tersebut, maka sesungguhnya itulah suatu tugas ataupun pekerjaan niat baik yang tidak mereka lakukan di dalam membinasakan, membunuh daripada hamba-hamba daripada Tuhan tersebut. Lalu apa gerangan yang terjadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan? Ketika Tuhan pemilik kebun anggur tersebut mendengar dan melihat apa sesungguhnya yang mereka lakukan dan mereka perbuat, maka timbullah suatu amarah, timbullah suatu yang sesungguhnya adalah supaya mengambil alih daripada semuanya itu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam setiap gambaran daripada apa sesungguhnya kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sesungguhnya dipercayakan itu kepada saya dan kepada saudara. Dalam setiap pengelolaan kebun anggur ataupun ladang daripada Tuhan yang sedang dipercayakan kepada saya dan saudara, karena kita tahu saudaraku, kita ini adalah para hamba-hamba yang sedang dipercayakan oleh Tuhan menunaikan setiap tugas, menunaikan setiap panggilan Allah dalam setiap kehidupan kita.
sembari kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, bahwa sesungguhnya kita harus sadar dalam kehidupan kita ini, bahwasanya kita sedang dipercayakan atau menggunakan suatu seperti upahan yang sedang dipercayakan untuk mengelola. Karena Tuhan sudah mempercayakan sepenuhnya ini kepada saya dan kepada saudara. Apakah itu pelayanan anak-anak sekolah minggu, apakah itu pelayanan kaum pemuda-pemudi remaja, apakah itu pelayanan kaum ibu, apakah itu pelayanan kaum bapak, apakah itu merupakan suatu pelayanan daripada suatu kewilayahan, bahwa sesungguhnya hal itu saudaraku sedang dipercayakan kepada saya dan kepada saudara. Puji Tuhan. Bersyukurlah saya dan kita, bersyukurlah kita semua yang hadir pada saat ini, bahwasanya Tuhan masih mempercayakan kita untuk mengerjakannya. Puji Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan tidak mempercayakan? Bagaimana kalau Tuhan mempercayakan itu kepada orang lain, kepada orang yang mau melakukan dan mengerjakannya? Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya masih dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan semuanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lakukanlah setiap pelayanan yang ada, yang sedang Tuhan percayakan kepada kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, karena besar Tuhan kita di surga. Tuhan sedang menantikan Yerusalem yang baru, yang menjadi milik dan bagian kita. Firman Tuhan katakan seperti pujian daripada bahasa bahasa yang mengatakan, Isa-isa tere kondobolusoni di maaf kaparong kidot lama ambat kita bersurga. Alepos parohata di dapat itu hatta nagari urupan itu Tuhan kita di padalaranta lula pesolatanon atau kok kita togolda kita saat rodi salin delena. Puji Tuhan, perjamuan kita di hamuluan nahot rodi salin delena. Tung marunil pehita, tung tangis pehita, tung dikucil hon aga doman jomma pehita di luar kordion alepos parohata. Bosan dan di paso butuhan kita dan dari paso buat kita lo menjalani salutai alana ada udah tertimpa dia ada udah Tuhan nama karena nama mula di bagasan rohana pikiran tak nama baik kita asa bertahan asa bergokoh kita lo menjalani sudah akan segala nata saat tu Yerusalem yang baru nam pinarani harta merebut sang autor merebut hamula. Karena itulah Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, lakukanlah dan kerjakanlah semuanya itu. Bagaimana sesungguhnya saudaraku dikatakan dalam kalau membaca daripada kelanjutan daripada firman Tuhan, bagaimana sesungguhnya seperti suatu kepingan bangunan yang tidak berguna lagi, dijadikan kita menjadi sesuatu yang berharga, dijadikan kita menjadi sesuatu makhluk yang mulia di hadapan Tuhan kita, bahkan di hadapan manusia. Sehingga saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga dan dijadikan Tuhan menjadi sesuatu hal yang mulia di hadapan Tuhan. Begitulah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini, khususnya dalam perjalanan kita dalam dunia ini, bagaimana sesungguhnya kita harus menghadapi setiap banyak pergumulan dan persoalan. Karena saya tahu dan saya yakin saudaraku yang terkasih, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan pelayanan, pergumulan dalam suatu pekerjaan Tuhan, tentu banyak di sana sesuatu hal, perjuangan yang harus kita lakukan, perjuangan demi perjuangan yang harus kita kerjakan. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, satu perjuangan kami sekarang sedang diterapkan di Pulau Bintan. Bukan saudaraku yang terkasih yang mengenal Tuhan, bahwasanya dalam setiap kegiatan kita di Pulau Batam ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, suatu pergumulan yang harus kami lakukan, khususnya para hamba-hamba Tuhan dan juga khususnya para hamba-hamba Tuhan yang ada di Pulau Bintan. Bagaimana kami harus menerapkan kepada seluruh umat-umat Tuhan, menerapkan kepada semua marga-marga yang ada di Pulau Bintan. Karena kenapa saudaraku yang terkasih, kalau seperti adat seperti lain kami semalam itu, masih banyak orang yang kurang terima di Pulau Bintan, khususnya di Tanjung Pinang. Masih banyak saudaraku yang terkasih untuk tidak bisa menerima setiap seperti ada dikatakan ayat Pentakosta. Mulai kona ada Pentakosta ikan, nah,
naso markota ada pertama yang konda perjabar alai angkutan gubulur gitu kan. Jadi arung muse dari konda muse molosi angoi memang sudah berterima dobe akan ator alai yang paling utama kuncinya oma ditangkut-tangkut gubulur ada dari pokok permasalahan. Jadi iman lain dari soal perjuangan nami tak mau bihan-bihan Tuhan di pulau kita. Aku mau di pulau Batam ada. Aku mau di pulau Batam. Iman perjuangan kami lain dan boleh secara pun. Alana buat ada satu komitmen seperti ini adalah keputusan sinodi. Ini adalah merupakan suatu hal peraturan yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tetapi sesungguhnya bagaimana kita harus menyesuaikan dan menerapkan hal itu kepada jemaat-jemaat Tuhan. Apalagi namanya saudaraku yang kekasih, yang dari dulunya ataupun yang dari sononya masih banyak hal yang kurang berterima dalam hal ini. Dan saudaraku yang kekasih merupakan suatu perjuangan yang harus kami lakukan dan harus kami kerjakan. Sebab itulah kami butuhkan dukungan doa bagi seluruh jemaat dan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Supaya kenapa saudaraku yang kekasih? Supaya semua dapat menerima keberadaan daripada setiap acara yang akan dilaksanakan. Apakah itu merupakan suatu acara sukacita? Apakah itu merupakan suatu acara dukacita yang harus dilakukan dan dikerjakan? Asal buah bulan kebetusan bunga tujuan hari lau mengadopi angka si pulau kita. Jadi itulah merupakan suatu hal yang sedang diperkumpulkan ataupun yang sedang diterapkan. Karena kenapa saudara yang kasih kalau menurut suatu peraturan yang akan ditetapkan saudara yang kekasih bahwa sesungguhnya bunga melakukan hamba-hamba Tuhan. Kalau siapa di antara hamba-hamba Tuhan yang akan melakukan hal tersebut ataupun melanggar peraturan tersebut, maka akan diskorsi selama 6 bulan berjas 3 somonon berdasi bersibai berlengkap alih berdahulu lebih diskusi yang kui mana dan berbuat selama 10 bulan. Walau turun seminggu 10 bulan dalam kegiatan walau lagi dalam tahap skorsing, maka akan negara apapun yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu bahwa sesungguhnya gereja tidak akan terlibat dalam hal ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, satu pergumulan yang harus kita hadapi. Bagaimana saudaraku kita harus menerapkan hal itu dan harus kita kerjakan dan harus kita memang saudaraku kita tunjukkan suatu sikap kita saudaraku sebagai umat-umat Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan untuk kita jadikan hidup kita menjadi terang di tengah-tengah jemaat ataupun tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diperdekakan. Kita sudah mengatakan bahwasanya kita terlibat, kita tidak terikat yang namanya suatu peraturan dunia ini. Memang sudah kebenaran firman Tuhan, kita terikat, kita tidak terikat namanya suatu peraturan daripada dunia ini. Karena itu merupakan suatu peraturan kalau memang Tuhan yang sudah menetapkan. Dan hal itu mulai seorang akan kuota, seorang kuota, nggak boleh naso jalan kuota. Baik akan nasi dari boleh nasi dari seorang alam kuota. Alai kalau soal ini lagi kita kosta kita rapor dulu. Jadi tidak semua merupakan suatu tahap-tahap yang harus kita kerjakan. Jadi kalau sama sidang suara memang mau beri puji Tuhan dan suatu hal keberhasilan yang mau kita tunjukkan supaya kenapa? Supaya semua orang-orang dan marga-marga menerima keberadaan daripada adat Pentakosta di Pulau Batam. Puji Tuhan, baik yang ada di seluruh Indonesia ini. Supaya kenapa? Supaya mereka dapat menerima. Bahwa menurut seorang asing ini sama sekali ditiadakan, sama sekali tidak diterima, sama sekali saudaraku tidak ada sesuatu hal ada per yang namanya dikatakan hubungan semua adat-adat yang ada di adat Batam. Kalau hal itu saudaraku yang kekal banget, awak ini. Orang asing dia yang doang menangis ya keluar tanah ini hidup namun ini membuat pulus bilang itu rumah juga ngawak dia. Nah di baju orang. Tapi tidak saya dan saudara adalah
orang-orang yang memang sudah dimerdekakan. Bagaimana sesungguhnya kita dipercayakan dalam hal ini? Ketika kebun anggur yang sudah sesungguhnya sudah saatnya akan kita tuai. Tapi ketika saudaraku saatnya penuai itu sudah datang, bahkan sudah merusak daripada hasil daripada tuaian tersebut, maka apa yang akan dituai oleh pemilik kebun anggur tersebut? Oleh karena apa? Sudah dirusak oleh suatu yang dipercayakan oleh setiap oleh kepada penggarap-penggarap daripada kebun anggur tersebut. Begitulah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sedang dipercayakan. Pada saudaraku yang terkasih, kita rawat pelan-pelan, kita pupuk, kita sirami. Kita sesungguhnya saudaraku yang terkasih, apa sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan. Mana yang kurang baik, mungkin ranting seperti pohon ya, ada ranting-ranting yang sudah agak kering yang mengganggu pertumbuhan daripada anggur tersebut ya, kita potong sedikit-sedikit. Kalau tak potong langsung tadi, apa mati urat naik, karena ini mau kalau kita mati urat naik yang ini kalau tiada mau dihutan, yang dihutakan, kalau pamati bulan ini double dia kan, itu cili juga ada kan. Itu orang kuisnya itu dikikis, langsung dikikis semua beli. Dan tiba saatnya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, maka daun itu sudah akan kering, tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Alai nama haposau tak somolia. Kalau buat nama haposau ini, bagi dia nabur juga somolia itu somolia. Somolia itu betul. Yang warna beda, namanya itu Tuhan. Tapi somolia zaman dahulu nanti. Sasa di jalo angka alakbatak semua dia berita dauli berita itu seperti itu bersiswa di mana dong bergabung lebih mana dong angka nasional dan Tuhan dan lagi persiduhan di mana kan lagi persiduhan di mana alai bergabung lebih mana kembali di masa di mana berita dauli ini sudah aku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kerinduan kami dan kerinduan kita semua, saya dan percaya kita memiliki suatu visi yang sama, motivasi yang baik ataupun motivasi yang sama. Supaya kenapa saudaraku yang terkasih dalam setiap pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya dalam pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia, bahwa sesungguhnya saudaraku kita harus tunjukkan bagaimana sesungguhnya kita harus memupuk daripada semua kebun anggur yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Kita rawat dengan baik-baik. Kita sirami, kita pupuk, dan kita berikan apa sesungguhnya ketika ada suatu hama-hama yang kecil, kita bersihkan, kita semprot, kita berikan sesuatu hal supaya kenapa bertumbuh dengan baik. Apa yang ranting atau yang sudah kering kita potong. Seperti itu saudara yang terkasih dalam. Untuk itulah Bapak dan Ibu, saya dan saudara Allah dipercayakan dalam hal itu. Coba kita terapkan sekaligus langsung di tengah pelayanan kaum bapak ataupun dengan Gereja Pentakosta Indonesia, langsung kita terapkan. Karena benar-benar ini, kalau soal nabi tinggi, saya nak asing. Kalau soal ini doang, nak nabi cuma di mana soal ini, kalau soal ini doang, kalau terima, tapi siapa sudah dinaik, kalau soal ini berat-berat di hati, di hidup. Dan tidak dua bisa terjadi ada kerja dengan anak pun dengan pemuli anak pun dengan kemudian kalau berbeda. Jadi bagaimana saudara kita kasih sikap dan tindakan bukan kita bermaksud suatu hal yang sedih yang akan kita mendengar sesuatu hal perkataan yang sedemikian yang membuat saudara yang kekasih yang membuat kita merasa sedih yang sudah kita bina dari nol, yang sudah kita arahkan dari nol, bahkan yang sudah kita berikan pertumbuhan yang sudah hampir mau berbuah, yang sudah hampir saudara yang kekasih akan saatnya akan memanen daripada setiap kebun anggur tersebut. Tapi saudara yang kekasih ketika saatnya sudah berbuah, tetapi sesungguhnya ketika dirusak oleh satu pengerusak daripada tersebut, maka buah itu tidak akan bisa berhasil dengan baik dan tidak akan bisa dipanen oleh pemilik kebun anggur tersebut. Kenapa saudaraku? Sudah dirusak dan
istilah mata pokol beda kan, kalau mata pokol beda sama negara dan bulu beda, kalau tak paksa beda tak hari di dalam negara, kalau tak paksa tak hari di dalam negara di Malaysia, asom dulu, jadi asom dulu. Alai awal kamu nagabe dipercaya Tuhan kau mengelola sempurna. Kita mohon hikmat yang daripada Tuhan, puji Tuhan. Kita mohon petunjuk daripada Allah. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Dan buat kita membahas mulia, naruh kita paton, tanya yang masih tanya kita. Dan buat itu sudah kami para hamba Tuhan Allah. Asabui kami menerapkan sesuatu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kenapa? Bukan saudara yang dikasih kita tidak setuju dengan hal tersebut, tapi bagaimana sesungguhnya kita menempatkan posisi dalam hal ini. Bagaimana kita menunjukkan sesuatu posisi dalam semuanya ini. Mari saudara kita tunjukkan bagaimana kita untuk menyesuaikan. Karena buat mayoritas salah parah lebih kita ini. Mayoritas salah parah lebih kita. Dan naga istilah naga pilih iba. Alai semua dia mah mulai tahun tamai di posisi kita naga B sejauh berdibuat. Bagaimana posisi kita yang sudah menunjukkan kita adalah ada anak-anak yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi terang Kristus yang ada di dalamnya. Jadi hari ini Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Tuhan sesungguhnya dipercayakan hari itu kepada saya dan kepada saudara untuk menyampaikan itu adalah supaya kenapa? Supaya kita saling berdoa satu dengan yang lain, supaya ketika saatnya nanti akan datang, ketika Tuhan akan datang pada kali yang kedua menjemput saya dan saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita didapati memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Seperti kebenaran firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya ketika aku akan datang ke dunia ini, aku sangat mengharapkan supaya teman-teman memiliki iman dan memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan dan sedang melakukan suatu pekerjaan. Karena kenapa ketika orang yang sedang melakukan pekerjaan dalam suatu pekerjaan Tuhan, tentu mereka layak mendapatkan upah. Tapi kalau tidak bekerja, untuk apa mereka mendapatkan upah? Itu hak saudara. Hari ini saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dipercayakan dalam suatu pekerjaan Tuhan. Lakukanlah itu dengan keadaan setia di hadapan Tuhan, untuk tidak engkau mengotori akan hidupmu, untuk engkau tidak membuat hidupmu menjadi jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, tunjukkan hidup kita, siapa kita di hadapan orang-orang banyak. Tunjukkan pribadi kita adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan berbicara bagi kita saat hari ini, dan pujilah Tuhan kami ini kekal untuk selama-lamanya. Amin.